Jadi di Jawa, terutama di Jogja, itu orang yang tinggal dekat Sungai Winongo itu biasanya kena yang namanya lampor. Lampor itu biasanya digambarkan banyak banyak orang gitu, kayak lagi banyak orang lewat sungai tersebut bawa obor yang menyala gitu. Itu kan sebenarnya hanya pengalih perhatiannya saja, bahwa seolah-olah mereka kelihatan seperti hantu gitu kan, dan ini nggak boleh dicegah. Jadi orang kalau melihat itu harus pergi, kalau nggak bisa hilang. Itu sudah terkenal itu. Dan biasanya kalau lampor ini sudah muncul, itu memang akan ada bencana, biasanya begitu. Tapi tidak pada saat lampor itu muncul. Artinya kan mereka tuh sebenarnya ngasih tahu, awas loh, wilayahmu akan ada sesuatu gitu. Tapi kan mereka tuh nggak berhak untuk memberitahu lebih dulu. Jadi mereka hanya memberikan gambaran dengan cara seperti itu. Ya, tapi diterima salah bahwa kalau mereka muncul berarti mereka akan makan korban. Berarti mereka bukan begitu. Mereka tuh muncul karena mau ngasih tahu bahwa akan ada sesuatu, menyingkirlah gitu kan. Cuman kan mereka terus disalahkan, wah kalau gara-gara ada lampor keluar maka ada bencana gitu kan. Ya makanya akhir-akhir ini mereka jarang keluar, sehingga akhirnya ada bencana nggak ada bencana, orang jadi nggak ada peringatan lagi, karena mereka nggak salah disalahin. Tapi di desa saya masih sering kelihatan, karena banyak orang yang nggak ngerti kan bahwa itu Sungai Winongo, Pak. Yang saya ceritakan tadi, yang sering ada kelihatan lampor lewat itu di sana. Saya kan orang Bantul, jadi saya pernah lihat gitu. Dan biasanya ada bunyi-bunyian yang lewat juga ketika mereka sedang lewat di itu. Kali kan sebenarnya aneh juga sih, karena itu kan sungai, kenapa mereka lewat tengah sungai gitu, bukan lewat jalur umum? Karena kan tapi masuk akal juga kalau mereka lewat jalur yang biasa, nabrak orang, nanti kalau ada yang hilang nanti mereka disalahkan. Tapi kalau sungai kan, masuk iya di malam hari ada orang nongkrong di tengah-tengah sungai, kan nggak mungkin gitu. Lewatnya lewat sungai gitu loh. Itu alasan mereka kenapa mereka milih sungai, jalur itu yang mereka pakai. Pasukan kita zaman dulu itu yang pasukan khusus itu dinamakan Mandala. Jadi itu bacanya bukan C sih, sebenarnya C, karena orang Jawa itu biasanya kalau ngomong C itu jadi S. Kalau zaman orang tua saya gitu ngomong susu coklat itu pasti ngomongnya susu coklat. Si Mandala itu pasti bacanya si Mandala. Jadi ini yang akan kita bahas nanti itu, bahwa itu ada dan cukup banyak. Maka beberapa tempat yang pernah mereka pakai untuk tempat mereka muncul itu biasanya menggunakan nama-nama itu. Maka ada daerah namanya Mandalawangi, ada daerah namanya Simandala, ada daerah namanya Mandalogiri dan sebagainya. Itu adalah bekas-bekas daerah yang tempat mereka dulu pernah datengin. Dalam perang Surabaya itu kan sebenarnya ada beberapa hal yang layak dipertanyakan. Yang pertama adalah waktu itu kan ya saya tidak meremehkan TNI tentara kita di waktu itu ya, persenjataan kita seperti apa, enggak ini ya. Tapi kan waktu itu waktu itu Belanda yang nikah di Batu Inggris, itu kan mereka punya pesawat terbang, punya kapal-kapal yang cukup banyak, mereka bisa nembak dari laut. Dan pada saat mereka nembak dari laut itu, mungkin tembakan kita jangkauannya tidak sampai ke kapal-kapal mereka gitu. Bahkan pesawat-pesawat mereka bisa ngebom dari atas, bisa nurun ke membor bandir dari atas, dan pistol-pistol kita mungkin nggak nyampe untuk nembak mereka gitu. Yang jadi masalah adalah Brigjen Malabi itu sampai minta berunding, sehingga sampai akhirnya meninggal karena dia digranat di dalam mobilnya. Artinya apa? Kalau Brigjen Malabi sudah sampai minta berunding, itu berarti di posisi Inggris sudah kejepit. Nah ini dijepit sama siapa kan nggak ngerti kita, Pak. Seharusnya mereka posisinya kan unggul, kok mereka jadi kalah gitu. Kalau posisi dia menang, mana mungkin Pak mau ngajak berunding gitu loh. Udah menang, lu tunduk atau digebuk kan gitu harusnya. Itu kan artinya posisinya dia sudah kalah. Yang ini nggak pernah dijelaskan di sejarah kan itu. Siapa yang sebenarnya membuat mereka takut gitu. Apakah tentara kita yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat ditakuti oleh mereka, atau memang ada yang aneh gitu loh. Karena tahun berapa ya, itu saya lupa itu, 2000 berapa saya lupa ya. Waktu itu pernah ada pameran satu kapal fregat Amerika di Surabaya. Sayangnya mereka mengabaikan, merasa bahwa
orang-orang kita tuh apaan sih gitu kan. Yang terjadi apa? Kapal itu akhirnya pergi dari Surabaya itu kan ditarik kapal lain karena baling-balingnya hilang. Baling-balingnya diambil sama satu orang, dibawa berenang menuju ke arah Madura, katanya teman yang waktu itu menyaksikan. Dikejar oleh beberapa netizen dan netizennya nggak kembali. Atau kalau kembali juga nggak diberitakan gitu loh. Artinya apa Pak? Baling-baling kapal segitu gedenya itu dibawa renang satu orang bisa gitu loh. Sayangnya kan orang-orang seperti ini tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dijadikan pasukan kan. Eman-eman kan sebenarnya, sayang banget kan. Tapi kejadian itu terjadi dalam perang Irian Barat. Itu kan waktu itu Irian di Papua ya, kalau sekarang kita ngomongnya ya, karena mungkin masyarakat sana bisa disebut Papua. Itu sedang Papua Barat kan sedang dikuasai oleh Belanda. Dan waktu itu mereka dibantu oleh pasukan dari Amerika dan beberapa pasukan dari negara lain. Bisa diperhatiin bahwa Amerika kalau melindungi suatu wilayah itu pasti kalau menurunkan armada itu tidak mungkin cuma satu kapal, pasti beberapa kapal. Kalau kita waktu itu misalkan dibantu oleh Rusia itu membantu paling cuma satu kapal. Sehingga kalau kita mau mengadakan perang dengan mereka, kemungkinannya adalah sangat kecil kalau kita bisa menang. Waktu itu Bung Karno berani dengan lantangnya bisa bicara bahwa besok sebelum matahari terbit atau sebelum ayam jago berkokok itu ya Pak. Sebelum matahari terbit atau sebelum ayam jago berkokok, Irian Barat sudah jatuh ke tangan Ibu Pertiwi itu. Papua Barat sudah jatuh ke tangan Ibu Pertiwi. Dan kenyataannya benar. Dan beberapa pasukan kita yang sudah dipersiapkan untuk mengadakan serangan akhirnya tidak jadi mengadakan serangan. Cuman ada satu korban di pihak kita memang, karena waktu itu sudah ada peringatan supaya jangan ada yang maju, tapi kan ya pokoknya ada satu korban gitu aja. Tapi saya nggak mau bercerita lebih lanjut. Tapi yang paling penting di sini kan siapa yang membuat mereka minggir. Jadi kan ada armada lebih besar yang mereka lihat Pak, di radar mereka lihat ini ada sesuatu yang lebih banyak daripada jumlah mereka, sehingga daripada mereka kalah dan malu mending pergi duluan gitu loh. Hanya masalah diplomasi, tapi ini ada sesuatu yang membantu kita yang tidak kita sadari di sana. Terakhir ada cerita juga di daerah sana itu ada 3 orang nelayan yang waktu bayar kapalnya terbalik. 2 orang berhasil selamat, yang 1 orang hilang. 3 bulan kemudian 1 orang yang hilang itu pulang, kemudian pesen sepeda motor itu sebanyak 1 kontainer katanya ya. Dan kemudian pada saat truknya itu datang dibayar lunas dan kemudian lenyap setruk-truknya itu. Ya, jadi di sini kan ada faktor X yang kadang-kadang kita abaikan Pak, bahwa mereka itu bantu loh sebenarnya, cuman masalahnya kan mereka juga nggak mau kelihatan gitu loh. Jadi mereka mengatasnamakan tempat menjadi mistis atau apa gitu loh. Di Ventira itu kan sering ada kasus mobil mewah itu dibawa. Mereka sering pesan beberapa mobil mewah. Itu dealer di sana udah pada tahu. Jadi kalau dari Ventira itu pesan mobil mewah, pasti nanti dibawa masuk hutan dan hilang di situ dan nggak akan pernah diketemu lagi gitu. Pasti yang dipesan antara kalau nggak Mercy, BMW ya, yang pokoknya yang ada di daerah sana yang paling apa itu. Itu ada di utara Palu, Pak. Ya, jadi kita ke sana karena kita juga mengamatin itu, karena itu katanya hampir rutin tiap tahun. Tapi nggak tahu setelah kita pergi, apakah masih rutin apa enggak, kita nggak mengerti. Tapi waktu dulu dikatakan itu rutin. Hal seperti itu juga pernah terjadi di beberapa supermarket yang ada di Tangerang ya. Di Weleri itu dulu pada saat jalan tol itu belum nyambung ya, sebelum dari Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah itu belum nyambung. Itu banyak bis sering nyasar di daerah Weleri. Dan lucunya mereka merasa bahwa mereka masuk jalan tol tapi tiba-tiba di tengah sawah gitu loh. Di daerah Weleri. Tapi ketika saya ke sana, saya diberitahu oleh penduduk bahwa ada satu wilayah yang dulu pernah terjadi perang besar, di mana pasukan Jepang waktu itu yang jadi korban cukup banyak, kata penduduk begitu. Waktu saya tanya, loh apa ada markas tentara kita di sini? Enggak, yang diserang apa? Itu, loh itu apa kuburan? Kan lucu banget.
Aduh, korban mereka banyak di masyarakat itu, sampai ada yang bantuin gendongin beberapa orang yang sakit, terluka dan meninggal dari pihak Jepang, tapi yang diserang itu kuburan gitu di dalam leri. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.